Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Channel yang mudah-mudahan memberi kesempatan kita untuk berdialog secara jernih, secara berimbang, dan secara arif. Kami akan mengumumkan hasil festival baca dan tulis puisi dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2020. Seperti yang kami sampaikan, akan kami umumkan pada akhir Desember 2020. Festival ini sudah berlangsung beberapa bulan, yang mengikuti sekitar 100 orang dari berbagai daerah. Kemudian semula kita pilih 10 finalis, tetapi karena ada berbagai protes, berbagai keluhan dari peserta maupun dari publik yang mengikuti lomba ini secara online melalui channel YouTube Inspirasi untuk Bangsa, maka hasilnya tidak bisa maksimal seperti yang kita rencanakan semula. Jadi yang akan kita umumkan ini adalah juara pertama yang semula kita rencanakan untuk 3 orang, ini hanya 2 orang yang memenuhi syarat. Kemudian juara kedua yang semula juga kita rencanakan 3 orang, ini hanya diisi 2 orang. Kemudian juara ketiga yang semula kita rencanakan untuk 4 orang, ini juga hanya diisi 2 orang. Jadi ada 4 peserta yang kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat. Langsung saya umumkan, jadi 2 orang yang akan memperoleh hadiah pertama itu adalah yang pertama Saudara Muhammad Al-Farisi dari Banyuasin, Sumatera Selatan. Judul puisinya Gugur W.S. Rendra dan Merdeka di Tengah Pandemi oleh Muhammad Al-Farisi sendiri. Jumlah nilai 221. Muhammad Al-Farisi dalam sebuah karyanya Merdeka di Tengah Pandemi. Tanah airku tidak kulupakan. Satu persatu merpati mengabarkan beritanya. Petua menelurkan ikhtiarnya. Pemuda mengeram gemerlap malamnya. Petua berjuang melawan mengusir penjajah. Pemuda diam, mematung dan dijajah. 28 Oktober tahun 28
pemuda Indonesia mengikrarkan sumpahnya demi membela negeri tercinta, Indonesia. Di tengah pandemi ini, aku adalah aku, kau adalah kau. Tapi itu semua takkan berlalu karena kita adalah satu, bersatu membangun negeri tercinta, Indonesia. Wahai pemuda Indonesia, masih berdiri tegak suara-suara di segala penjuru yang menyuarakan pendapat itu. Masih ada harapan-harapan dari energi nyata yang kusuarakan untuk negeriku. Dari yang bernamakan Indonesia masih berdiri kokoh, nyala-nyala api yang meniurkan tiap bait-bait pilu, masih menyamarkan duka di balik pengorbanan itu untuk para pemuda Indonesia. Bersatulah dalam dekapan cinta, teruslah membela dalam kebenaran nyata. Jadi sebelum saya teruskan, saya ingin menyampaikan bahwa final ini dinilai oleh 3 orang juri. Ya. Jadi yang pertama adalah Bapak Najib Kertapati, seorang penulis yang sudah sangat dikenal, ya, terutama penulis cerita pendek, penulis novel, dan sering menjadi juara di dalam penulisan skenario sinetron maupun film. Jadi yang pertama adalah Bapak Najib Kertapati. Kemudian yang kedua adalah Bapak Handri TM. Dia juga penulis puisi, ya, penulis cerita pendek, penulis novel, juga penulis skenario sinetron dan film, ya, yang sekarang masih menjadi Ketua Dewan Kesenian Kota Semarang. Yang ketiga adalah Lintang Ratri Rahmiaji yang memang langsung membantu untuk mengamati festival ini. Lintang Ratri Rahmiaji sampai sekarang adalah seorang dosen di jurusan komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Diponegoro. Saya ulangi, jadi yang mendapatkan hadiah pertama ada 2 orang. Yang pertama adalah Muhammad Al-Farisi Banyuasin dengan nilai 221. Kemudian yang kedua adalah Tri Harini Setiawati dari Blora yang membaca sajak Surabaya tulisan Kiai Mustafa Bisri. Kemudian Di Mana Peke Itu tulisan Tri Harini sendiri, dan ada sajak bahasa Jawa yaitu Wutah Getihku, ya, tulisan Mahardono Wuryanto dengan nilai 218,5. Di mana
Peki Itu, karya Triharini Setiawati. Wahai pahlawanku yang terbaring tenang usai pelukmu, engkau tahu kemerdekaan adalah hak hakiki. Kau pegikan semangat menyayat hati. Allahu Akbar. Musuh pun ciut nyalinya. Pahlawanku, aku tahu engkau di sana masih nestapa. Risaukan negeri yang masih terkoyak oleh sang pengkhianat yang memberontak. Tak setitik pun rasa syukur atas damai NKRI. Pahlawanku, ku tahu engkau tak inginkan perang saudara di negeri sendiri. Terorisme yang telah nodai tumpah darah ini, sedang manusia tiada lagi ada butiran peduli. Di manakah engkau? Ucapmu yang lantang menolak ketidakadilan, kezaliman, dan angkara murka. Dengan kobaran Peki, merdeka atau mati. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kemudian dua orang yang memperoleh hadiah kedua, jadi hadiahnya sama, itu adalah Mufarih Ni'am dari Jepara, dengan sajak berpedomanlah pada cita-cita, tulisan Insinyur Soekarno. Kemudian tentang pemuda yang merapal zaman, ini tulisan Awan Hikmawan, dan tulisan Mufarih Ni'am sendiri berbahasa Jawa, Nuswantoro Bien Nuswantoro Saiki, nilainya 215,5. Dari pidato Presiden Soekarno pada pembukaan konferensi Asia Afrika 18 April 1955. Berpedomanlah pada cita-cita. Ya, kita hidup dalam dunia yang penuh ketakutan. Kehidupan manusia sekarang digerogoti dan dijadikan pahit getir oleh rasa ketakutan. Ketakutan akan hari depan, ketakutan akan bom hidrogen, ketakutan
akan ideologi. Mungkin rasa takut itu pada hakikatnya merupakan bahaya yang lebih besar daripada bahaya itu sendiri. Sebab rasa takutlah yang mendorong orang berbuat tolol, berbuat tanpa berpikir, berbuat hal yang membahayakan. Dalam permusyawaratan, tuan-tuan saya minta, jangan kiranya tuan-tuan terpengaruh oleh ketakutan itu. Sebab ketakutan adalah zat asam yang mencapkan perbuatan manusia menjadi pola yang aneh-aneh. Berpedomanlah pada harapan dan ketetapan hati. Berpedomanlah pada cita-cita. Berpedomanlah pada impian dan angan-angan. Hadiah yang kedua, artinya hadiah untuk nomor 2 karena 2 orang, diraih oleh Zauzan Hanifah dari Tangerang. Membaca doa seorang serdadu sebelum perang WS Rendra, dan Indonesia itu kita, tulisan Zauzan Hanifah sendiri dengan nilai 201,5. Doa seorang serdadu sebelum berperang, karya W.S. Rendra. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firman-Mu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapak. Tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa, dan Mesiu kembali lagi bicara waktu itu. Tuhanku, perkenankan aku membunuh. Perkenankan
Karena dosa dan nafasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah, sementara kulihat kedua lenganmu yang capai meningap bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-erat ku genggam senapanku. Perkenankan aku membunuh. Perkenankan aku menusukkan sangkurku. Kemudian hadiah ketiga untuk 2 orang, yaitu Mawar Tazkiyah dari Banjarnegara yang membaca di balik seruan pahlawan tulisan Zahra Aurora, dan Damailah Negeriku tulisan Mawar Tazkiyah sendiri dengan nilai 198. Di balik seruan pahlawan, karya Zahra Aurora. Kabut dalam kenangan pergolakan bumi pertiwi, mendung pertandakah hujan deras, membanjiri asa yang haus kemerdekaan. Dia yang semua yang ada menunggu keputusan sakral. Serbu, merdeka atau mati, Allahu Akbar. Titahmu terdengar, kian merasuk dalam jiwa. Dalam serbuan bambu runcing menyatu. Kau teruskan bunyi-bunyi ayat suci. Kau teriakan semangat juang demi negeri. Kau relakan terkasih menahan tepaan belati untuk Ibu Pertiwi. Kini kau lihat merah hitam tanah kelahiranmu, pertumpahan darah para penjajah keji. Kemelutmu tak kunjung sia, lindungannya selalu di hatimu untuk kemerdekaan Indonesia abadi. Kemudian juara yang mendapatkan hadiah ketiga untuk yang kedua karena 2 orang, yaitu Revina Nurmala dari Rembang. Yang dibaca adalah Karawang Bekasi, Khairil Anwar, dan Anak dari Bangsa yang Merdeka dari tulisan Revina Nurmala sendiri. Nilainya 176.
anak dari bangsa yang merdeka. Karya Revina Nurman. Negeri yang membalut ari-ari penuh kasih. Ialah pertiwi yang hari ini Akbar bernyanyi. Gema irama ria, iringi kibar lekuk merah putih yang menari di ujung tertinggi. Tanah kukuh untuk kaki kami bertumpu adalah lantai baginya yang bersujud syahdu. Beriringan doa yang terlayang saat tak gaduh pun pula gemuruh. Berkobarlah semarak kemerdekaan Indonesiaku. Dengarkan saja proklamasi yang serempak seru. Sebab hari ini kami ikhtiar mengaku anak dari bangsa yang merdeka. Pandemi dan amuk problema adalah ujian bagi kami untuk wujudkan cita-cita perintis kemerdekaan. Karena kami yang berdetak jantung Zamrud Khatulistiwa, yang berdarah Nusantara, yang berdenyut nadi Indonesia. Karena kami anak dari bangsa yang merdeka. Nah, demikianlah para juara nanti akan dihubungi oleh panitia atau staf dari channel Inspirasi untuk Bangsa yang nanti juga bisa menghubungi Saudara Eko Laksanto dan Salahuddin Surya Amin untuk proses yang lebih lanjut. Karena itu saya atas nama penyelenggara mengucapkan selamat kepada yang menang. Terima kasih kepada siapa saja yang sudah membantu pelaksanaan kegiatan ini, terutama pimpinan MPR RI, Bapak Sekretaris Jenderal MPR RI, Pak Dr. Maruf Cahyono, dan Ibu Kepala Biro Humas MPR RI, Ibu Siti Fauziah, yang telah membantu pelaksanaan lomba ini. Dan sekali lagi juga mohon maaf kalau ada kekurangan, dan terutama kepada peserta yang tidak puas terhadap proses lomba, proses penilaian, proses penjurian, ya. Kami mohon maaf, dan kami sudah mencoba menangkap, menampung semua keluhan, semua kritik, dan kami laksanakan semampu kami. Mungkin tidak sepenuhnya memuaskan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.